Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat Ibu. Sekali lagi mohon maaf ya kalau kegiatan ini baru bisa dilaksanakan malam hari karena memang seminggu ini kemungkinan Bu Ninin akan melakukan karantina karena aktivis akan melakukan ISK. Jadi ISK itu sejenis akreditasi gitu ya, akreditasi di mana akreditasi itu kan akreditasinya A harus dikonversi menjadi unggul gitu ya, karena konversi sekarang itu bukan lagi ABC tapi unggul, baik sekali, baik seperti itu. Jadi saya juga mohon dukungan teman-teman gitu ya, karena nanti akreditasi kedepannya itu juga nanti berpengaruh kepada akreditasi ketika teman-teman lulus nanti seperti itu. Sehingga memang mendadak sekali gitu ya, kemarin Bu Ninin di WA oleh HMJ dan Bu Ninin bisanya malam gitu ya, bisanya malam ketika selesai urusan di kantor, di rumah mungkin baru bisa seperti itu. Mohon maaf, mungkin Bu Ninin sudah dijadikan host ya? Mungkin minta tolong Bu Ninin apa sudah jadi host ini? Karena Bu Ninin mau share screen gitu ya, mau share screen materi yang ingin saya sampaikan malam ini. Mohon untuk hostnya. Nah, oke, terima kasih. Bu Ninin izin share screen ya, semoga sudah muncul di layar teman-teman semuanya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Untuk hari ini Bu Ninin akan memberikan, untuk pertanyaannya nanti ya di akhir ya. Mungkin sekarang Bu Ninin ingin memberikan sosialisasi gitu ya, sedikit mengenai persiapan perkuliahan semester genap. Mungkin untuk para senior mungkin sudah hafal tuh ya, karena sudah bersemester-semester gitu ya kuliah. Sedangkan untuk adik-adik tingkat yang baru mungkin mereka mengalami kesulitan. Jadi nanti mohon HMJ memfasilitasi gitu ya. HMJ kan sudah Bu Ninin kasih lembar kurikulum ya, struktur kurikulum. Mungkin HMJ bisa mencetak ya, bisa mencetakkan struktur kurikulum tersebut, tapi tidak hanya untuk maba. Jadi untuk 2022, 2021, 2020, 2019 gitu ya. Bisa membeli, jangan dikasih gratis gitu ya. Nanti HMJ-nya uangnya dari mana gitu ya. Bisa membeli ketika mereka mungkin bayar iuran HMC atau apa seperti itu gitu ya, mungkin yang harganya murah-murah aja 2.000 sampai 3.000. Nanti mungkin Mbak Dewi ya dibantu, tujuannya apa, nanti untuk memonitor, jadi tidak hanya untuk mahasiswa baru tapi mahasiswa yang mau skripsi pun gitu ya. Saya harap bisa membeli kartu monitoring itu yang nantinya bisa mengontrol kira-kira mata kuliah saya itu sudah pas, apakah SKS saya sudah pas, berlebih atau kurang, seperti itu. Gunanya seperti itu. Itu ya, sebelum Bu Ninin membuka slide selanjutnya. Ini adalah slide selanjutnya. Di sini Bu Ninin ingin mengingatkan gitu ya, ini adalah jadwal akademik gitu ya, akademik untuk perkuliahan genap. Yang pertama adalah daftar ulang. Teman-teman, ini ada waktu rentang daftar ulangnya, yaitu tanggal 1 sampai 8 Maret. 18 Maret ya. Diharapkan semuanya bisa segera melakukan daftar ulang. Seperti itu. Kemudian saya harap di sini juga ada yang hadir angkatan-angkatan tua gitu ya, angkatan-angkatan tua untuk angkatan akhir seperti angkatan 2018, mungkin 2019 yang sudah bisa ujian skripsi, teman-teman bisa hanya membayar registrasi gitu ya, tanpa membayar SPP jika ujian skripsinya sebelum tanggal berapa kemarin? Mei ya, sebelum Mei. Jadi kalau sebelum 6 Mei kemarin hasil rapat hasil apel pagi sebelum 6 Mei itu teman-teman hanya membayar hernya saja jika gitu ya.
Jadi tolong untuk yang angkatan tua, rajin-rajin melihat pengumuman di keuangan. Di sana akan sering diumumkan sampai kapan batas kalian HER, sampai kapan batas kalian harus membayar SPP. Untuk adik-adik angkatan 2022, 21, 20, dan 19 yang masih belum skripsi, tolong dicatat daftar ulangnya tanggal 1 sampai 18 Maret. Sedangkan pengisian KRS-nya itu 20 Maret sampai 1 April ya. Sehingga kemarin itu banyak banget mahasiswa yang nanya, "Bu, mata kuliahnya kok nggak muncul? Mata kuliahnya kok belum muncul?" Kenapa? Ya karena waktu pengisian KRS-nya itu dimulai baru 20 Maret. Ya, sabar. Karena akademik juga butuh proses gitu ya untuk menginput seluruh mata kuliah 19 prodi yang ada di Unitri. Nah, ini yang perlu dicatat lagi, perkuliahan awal. Nah, perkuliahan awal ini 27 Maret ya. Perlu dicatat perkuliahan awal 27 Maret, di mana nanti biasanya ada waktu 2 minggu ke depan gitu ya. Kalau ini kayaknya cuma berapa, mungkin biasanya 1 minggu gitu ya, kalau nggak 2 minggu setelah perkuliahan awal itu ada yang namanya KPRS. Teman-teman bisa menghapus, bisa menambah, bisa mengurangi mata kuliah yang sebelumnya diambil. Nah, yang keempat, perkuliahan semester genap akan dimulai 27 Maret sampai 1 Juli 2020. Nah, di sini Bu Ninin ngasih catatan, dosen wali akan menvalidasi jika mahasiswa sudah menunjukkan bukti pembayaran HMJ untuk angkatan 2019 sampai 2022. Perlu dicatat. Nah, untuk seluruh mahasiswa, saya harap seperti ini. Dosen wali itu gunanya bukan tukang validasi gitu ya. Maaf Bu Ninin kalau ngomongnya memang agak ceplas-ceplos ya. Jadi dosen wali itu apalagi KPS gitu ya. Bukan tukang validasi yang mahasiswa itu WA-nya cuma, "Bu tolong validasi. Bu tolong buka lagi validasi saya. Bu tolong validasi lagi." Lah, gunanya bukan itu. Gunanya dosen wali adalah untuk konsultasi. Meskipunlah hari ini Bu Ninin telah memberikan sosialisasi, teman-teman harus tetap konsultasi. Konsultasi itu untuk apa? Untuk memonitor. Oh, misalkan semester kemarin saya itu dapat E, dapat D. Bisa nggak saya ngulang? Terus untuk memonitor kapan saya bisa melakukan program PKL? Kapan saya bisa melakukan program KKN? Kemudian biar tahu berapa SKS yang sudah saya tempuh. Kalau saya mau 4 tahun pas, berarti gimana strategi saya? Gitu ya. Mungkin teman-teman yang dosen walinya Bu Ninin mungkin sudah tahu ya gimana Bu Ninin caranya gitu ya. Membuat strategi biar lulus tepat waktu. Seperti itu. Itu gunanya dosen wali. Jadi semuanya saya harap konsultasi terlebih dahulu kepada dosen wali. Jangan minta ujuk-ujuk WA mepet, "Bu saya minta validasi." Setelah itu, "Bu saya tolong bukakan validasi lagi." Bukan itu tugas atau esensi dari dosen wali. Oke, ya. Ini untuk slide pertama. Nanti pertanyaannya di akhir ya. Nah, ini Bu Ninin sudah membuat gitu ya, membuat contoh beberapa mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap angkatan. Mungkin ini nanti juga akan ada di kartu monitoring yang akan dibantu teman-teman HMJ untuk mencetak. Teman-teman bisa beli di HMJ. Ya. Untuk angkatan 2022, bisa dilihat slide ini. Di sini ada 18 SKS yang harus teman-teman ambil. Ya, meskipun teman-teman
IP-nya tinggi, tapi jangan maksa untuk mengambil 24 karena kami dari PS sudah men-setting berapa SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi teman-teman semester 2 bisa mengambil mata kuliah ini. Bu, kalau misalkan saya kemarin itu sudah ngambil kewarganegaraan gimana? Nah, coba lihat mata kuliah di semester 1. Ya, di sini itu kan ada kode ya. Ada kode TTA dan ABW. TTA itu adalah mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah MKDU atau mata kuliah dasar umum. Kodenya itu adalah TTA. Kalau kodenya TTA, berarti ini akan muncul di semester ganjil dan akan muncul di semester genap. Jadi misalkan, Bu, saya itu dulu sudah ngambil bahasa Inggris, tapi saya belum ngambil bahasa Indonesia, misalkan. Berarti teman-teman semester 2 bisa mengambil bahasa Indonesia untuk mengganti bahasa Inggrisnya. Tapi tolong, yang ABW 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu diambil atau wajib diambil di semester 2. Biar nanti di semester 4 teman-teman tidak ketes. Dan tolong, ketika melakukan KRS, jangan ikut-ikutan temennya. Misalkan teman saya itu Senin, saya harus Senin. Tidak boleh seperti itu. Kalau kalian terlambat KRS-nya, ya mau nggak mau adalah waktu yang tersisa. Apa sisanya? Jangan sampai ada yang WA saya, Bu, saya sudah nggak punya kelas lagi, kelas saya bentrok. Itu bukan salah KRS-nya, tapi salah teman-teman tidak bisa mengatur mana mata kuliah yang tidak bentrok. Ya, siap engine-nya Unitri sudah canggih gitu ya. Ketika mata kuliah itu bentrok, pasti langsung muncul bentrok. Kalau mata kuliah itu sudah diambil, pasti akan muncul tulisan sudah diambil di semester berapa. Seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Ini untuk mahasiswa semester 2. Mahasiswa semester 2 bisa melihat di siap NG-nya masing-masing. Di sana sudah muncul siapa nama dosen walinya. Konsultasi itu dilakukan langsung tatap muka ke dosennya jika dosennya berkenan. Ya, biar lebih jelas. Ya. Ini untuk angkatan 2022. Kemudian ini untuk angkatan 2021 yang sekarang sudah masuk semester 4. Sama, teman-teman wajib mengambil mata kuliah ini semua. Yang ABW itu agribisnis wajib. Ini wajib diambil semua. Untuk TTA itu wajib, tapi misalkan, Bang, saya sudah ngambil di semester ganjil, Bu. Di semester genap saya belum KWU. Maaf ya. Belum ngambil KWU, misalkan seperti itu. Boleh ngambil KWU kalau sudah ngambil wasbang. Dan total mata kuliahnya tetap 20 SKS. Wajib ya ini, wajib 20 SKS. Misalkan ada yang ngulang, mungkin IPK-nya naik ya 3, bisa ngambil 24, boleh untuk yang mengulang. Ya, boleh untuk yang mengulang. Jadi lebihan SKS-nya itu tidak boleh untuk mengambil mata kuliah wajib, ya. Karena di semester 6 nggak ada mata kuliah wajib, gitu ya. Jadi misalkan, Bu, SKS saya itu, IPK saya 3, berarti saya bisa ngambil 24, misalkan. Boleh teman-teman memilih mata kuliah pilihan. Yang di bawah nanti ada, itu yang kodenya adalah ABP. Agribisnis pilihan. Itu boleh. Seperti itu. Itu ya. Tapi jangan ngambil mata kuliah wajib dulu. Karena apa? Mata kuliah wajibnya itu sama Bu Ninin sama PS sudah ditata. Sudah ditata itu maksudnya
kamu nggak mungkin bisa ngambil mata kuliah B kalau belum ngambil mata kuliah A. Gitu ya. Ini untuk angkatan 2021. Terus lagi, nah, ini untuk angkatan 2020. Tolong diperhatikan. Di dalam kurikulum MBKM, PS sudah mengatur jika angkatan 2020 di semester 6 itu akan melakukan MBKM, mengambil mata kuliah di prodi lain. Seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengambil ini. Misalkan tadi, di semester 4 saya punya lebihan SKS, Bu. Saya bisa ngambil 24, gitu ya. Teman-teman bisa ngambil ini, yang angkatan 2021. Perekonomian, manajemen risiko, MSDM, komunikasi bisnis, gitu ya. Teman-teman yang angkatan 2021 bisa mengambil ini. Pilihan yang kodenya ABB. Tapi mahasiswa angkatan 2020 yang masuk semester 6 wajib mengambil mata kuliah yang ada di luar program studi, gitu ya, yang bisa menambah kompetensi capaian pembelajaran agribisnis. Contoh, teman-teman bisa mengambil manajemen public relation di komunikasi, bisa mengambil sistem pertanian terpadu di agrotek, bisa ngambil teknologi bioindustri di TIP, bisa ngambil dasar ilmu tanah di agrotek, bisa perencanaan pengembangan kawasan di arsitektur landscape, bisa manajemen keuangan di manajemen, bisa manajemen lingkungan di agrotek, bisa marketing public relation di komunikasi. Jadi teman-teman yang angkatan 2020 atau semester 6, teman-teman bisa fokus mengambil ini, mata kuliah pilihan di prodi lain. Ya, ini memang disediakan, Bu Ninin tulis agar mata kuliah pilihannya itu masih ada hubungannya sama agribis. Maaf, masih ada hubungannya sama agribis angkatan 2020. Misalkan, kalian butuh loh manajemen public relation, gitu kan ya. Kalian butuh marketing public relation, gitu kan. Bagaimana? Kalian butuh sistem pertanian terpadu untuk menjalankan sebuah sistem agribisnis. Kalian juga butuh manajemen keuangan, manajemen lingkungan, seperti itu. Dengan batas maksimum SKS-nya tetap 20 SKS. Gitu ya. Jika lebih, misalkan, kan yang bisa mengukur kemampuan kalian itu kan kalian sendiri ya. Oh, saya ternyata IPK saya lebih, saya masih mampu untuk ngambil 24, misalkan. Sisanya bisa ngambil pilihan yang kodenya ABB. Ya. Tapi kalau enggak, saya rasa 20 SKS pun cukup ya. Nanti takutnya kalau kalian di semester 4 sudah ambil pilihan, di semester 6 nambah pilihan lagi, nanti lulusnya berlebihan. Ya, SKS-nya nanti berlebihan. Kalau SKS-nya berlebihan, pembagi nilainya semakin besar, sehingga IPK rata-rata kalian akan semakin kecil. Seperti itu. Ya, ini untuk angkatan 2020. Sekali lagi, untuk angkatan 2020 semester ini, teman-teman bisa mengambil mata kuliah di prodi lain. Maaf, sebentar. Bisa mengambil mata kuliah di prodi lain, gitu ya, yang sudah ditetapkan Bu Ninin di struktur kurikulum. Seperti itu, untuk angkatan 2020. Oke, lanjut ya. Untuk angkatan 2019, lah ini sudah angkatan akhir yang memang harus sudah totalan. Ya. Jadi angkatan saya sudah harus totalan. Totalan itu maksudnya cek penulisan artikel saya sudah ngambil belum. PKL saya sudah ngambil belum. Ya. KKN saya sudah ngambil belum.
ketika ini semua dan seluruh mata kuliah wajib sudah, berarti sudah selesai kewajiban kalian. Gitu ya. Jadi nanti caranya begini. Di lembar struktur kurikulum, kalian bisa melihat kode TTA dan kode ABW. Ketika kode TTA dan kode ABW sudah lulus dengan nilai minimal C ya, dengan nilai minimal C, bukan E, bukan D, dan bukan D+, berarti kewajiban kalian sudah selesai. Nah, setelah itu ngambil skripsi, tetap cek berapa SKS akhir yang sudah kalian tempuh, gitu ya. Ingat, lulus itu SKS minimalnya 144, tidak boleh kurang. Misalkan Mbak Dewi Mas Wiroh itu mau lulus, mau ujian akhir. Ternyata SKS-nya hanya 143, ya gagal, nggak bisa ujian, nggak bisa lulus. Ya, karena minimal 143, jangan sampai ya. Jangan sampai mau ujian akhir, mau lulus, dihitung SKS-nya kurang. Ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian maksimum SKS lulus adalah 160, gitu ya. Itu perlu digarisbawahi untuk semuanya. Semua angkatan ini adalah acuan perguruan tinggi. Minimal lulus 144. Maksimal 160. Nah, standarnya agribis kalau mata kuliah itu diambil semester 1 18, 2 18, 3 4 itu berapa? 20 sudah sesuai dengan lulusnya. Gitu ya. Jadi yang sudah angkatan tua-tua, angkatan 2020 pun juga harus sudah mulai totalan. Wajib saya sudah saya ambil semua belum. Ada nilai E enggak? Ada nilai D enggak? Ada nilai D+ enggak? Karena ya ini mumpung di awal ya untuk semuanya. Nilai E itu haram. Jadi tidak boleh ada satupun nilai E. Dan kalau mahasiswa sudah mengambil tiba-tiba dapat E, ya harus diulang. Ya, enggak boleh gini misalkan. Bu, itu kan pilihan. Kenapa enggak Bu Nunin hapus aja? Enggak bisa. Karena kalian sudah melakukan KRS. Kalau sudah KRS, itu tidak bisa dihapus. Gitu ya. Jadi ini untuk mahasiswa 2019. Cek penulisan artikel. Untuk teman-teman, maaf ya, ini ada iklan. Mana? Ajar dulu. Maaf ya. Ada penulisan artikel, PKL, KKN, skripsi, cek MK tambahan jika SKS kurang, dan cek MA genap yang mengulang. Jadi kalau MK itu nggak bisa dipaksa ya, kalau memang di kurikulum genap, ya nggak bisa Bu Nunin keluarin di ganjil, nggak bisa. Kalau memang dia ada di ganjil, Bu Nunin keluarin di genap juga nggak bisa, gitu loh ya. Nah, maka dari itu biasanya nanti di bulan Juni ada yang namanya semester antara. Bayarnya agak mahal. Itu adalah semester tambahan jika ya seperti ini. Ada nilai E yang belum diulang, ada SKS kurang, seperti itu ya. Nah, ini adalah acuan di mana mulai angkatan 2019, 20, 21, dan 22 untuk melakukan KRS dengan dosen wali. Nah, besok pagi Bu Ninin akan rapat dengan dosen-dosen agribis. Saya juga akan menyampaikan hal yang sama kepada dosen-dosen sehingga nggak mungkin nanti dosennya nggak tahu informasi tentang apa yang saya sosialisasikan kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Itu ya. Jadi acuan ini nanti bisa kok, bisa. Slide ini akan saya bagi ke HMJ. HMJ bisa nge-share gitu ya. HMJ bisa nge-share ke masing-masing angkatan sebagai acuan nanti kalau teman-teman ini melakukan KRS seperti itu. Nah, ini. Nah, ini sekarang
yang perlu digarisbawahi itu angkatan 2019. Bagaimana proses pengajuan pembimbing PKL dan skripsi. Pengalaman yang kemarin, pengajuan PKL skripsi itu ribet ya, karena teman-teman tidak ada kesadaran gitu ya, untuk cepat-cepat mengisi Google Form gitu ya, sampai Mas Teddy itu kasihan, saya repoti gitu ya, sampai berminggu-minggu saya suruh cari siapa yang belum mengisi Google Form, padahal itu untuk kepentingan semuanya. Nah, yang pertama, teman-teman yang genap ini PKL dan skripsi baru, yang baru ya, jadi yang baru memprogram skripsi dan PKL setelah melakukan KRS dan sudah divalidasi dosen wali, tolong mengisi Google Form yang akan PS sediakan. Sekali lagi, yang memprogram skripsi dan PKL baru. Ya, jadi jangan yang lama, misalkan Mas Teddy gitu ya. Mas Teddy itu kan skripsinya belum selesai. Harus program lagi kan segenap ini. Ngisi lagi, tidak seperti itu. Jadi yang baru program skripsi dan PKL setelah KRS dan sudah divalidasi bisa mengisi Google Form yang akan Bu Ninin sediakan dan akan Bu Ninin share ke angkatan 2020, 2019, 2018, 2017. Setelah itu, Prodi akan melakukan plotting skripsi dan PKL yang kemungkinan kurang lebih 2 minggu. Kemudian dosen pembimbing akan diumumkan. Jadi biar nggak terlarut-larut ya, nggak larut-larut sehingga waktu bimbingan itu nggak terbuang sia-sia kayak kemarin. Kemarin sudah saya plotting, ada yang jabri. Bu, saya kok belum ada namanya. Lah kan Bu Ninin nggak mau tahu, karena dia nggak mau ngisi Google Form. Seperti itu. Ini ya, ini adalah proses pengajuan pembimbing skripsi dan PKL. Bentar ya. Maaf kalau malam ini memang agak seperti ini. Oke. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini adalah aturan baru yang dilakukan oleh Unitri. Karena apa? Karena Unitri itu disiplin ya dalam melakukan pelaporan dikti, sehingga 2 minggu setelah nilai keluar itu nilainya teman-teman sudah Bu Ninin transaksikan di dikti, gitu ya. Sehingga nggak bisa kalau sudah dikunci perbaikan nilai kadang nggak akan diperbaiki di pusat karena Bu Ninin sudah mentransaksikan. Nah, ini adalah pembimbing skripsi dan PKL mahasiswa. Berdasarkan hasil rapat universitas pada tanggal 14 Februari, pembagian dosen pembimbing dilakukan setelah proses KRS berakhir. Pencetakan surat tugas dosen dilakukan setelah ACC proposal. Jadi kalau pas di awal dosennya nanya, mana surat tugasnya, itu nggak bisa sekarang. Gitu ya. Kalau mahasiswanya sudah ACC proposal, dosen baru akan mendapatkan surat tugas membimbing. Seperti itu. Jika lebih dari 6 bulan belum ada progres seminar proposal, maka program studi berwenang melakukan pergantian dosen pembimbing. Misalkan, Mas Teddy ini, saya hafalnya soalnya Teddy gitu ya, karena bimbingan saya gitu ya. Mas Teddy itu sampai 6 bulan setelah diplotting gitu ya. Setelah bimbingan pertama, selama 6 bulan tuh Mas Teddy nggak di ACC untuk seminar proposal, misalkan. Maka PS berwenang melakukan pergantian dengan syarat lah. Sudah ada bukti pembimbingan terhadap dosen tersebut. Jangan gini misalkan. Waduh, Mbak Dewi itu dapat pembimbing Bu Ninin lah. Mbak Dewi itu nggak suka sama Bu Ninin misalkan. Saya ngilang aja sih 6 bulan gitu ya. Saya ngilang aja 6 bulan nggak ketemu Bu Ninin. Nanti pasti kan diganti. Tidak seperti itu. Jadi kamu konsul dosenmu, kok belum
di ACC. Ya, itulah saya akan mengganti dosen pembimbing tersebut. Gitu ya. Jangan dikira nanti 6 bulan mahasiswanya ngilang kembali. Saya minta diganti, Bu. Kan kemarin katanya Bu Nining kalau lebih dari 6 bulan bisa diganti. Nah, tidak seperti itu. Gitu. Nah, di akhir, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa hal yang ingin Bu Nining sampaikan tentang bagaimana proses KRS gitu ya. Mungkin yang baru-baru masih bingung, enggak apa-apa. Teman-teman yang masih bingung, di sini ada kakak-kakak HMJ gitu ya, di setiap grup ada. Tapi tolong jangan melakukan budaya begini. Misalkan selalu WA, Bu, jadwal saya bentrok, kenapa? Nah, itu kalian yang nggak bisa memilih gitu ya. Terus apalagi kalau sudah masuk perkuliahan, tolong minta jadwal kelas ini, minta jadwal kelas itu. Grupnya ruame tapi tidak berfaedah gitu ya. Karena Bu Ninin itu masih di seluruh grup angkatan gitu ya. HP saya tuh centang-centing gitu ya. Cuma dengan pertanyaan, siapa dosennya? Masuknya jam berapa? Masukkan saya ke grup WA. Lah, tidak seperti itu. Karena di Siap NG sudah disediakan. Ya, siapa dosennya, grup WA sudah disediakan. Dosen wajib mengupload gitu ya, mengupload link classroom, link WA grup, itu semuanya tersedia di Siap NG. Buka pertemuan pertama, itu pasti ada RPS, ada kontrak kuliah gitu ya. Dosen wajib. Dan tolong untuk seluruh mahasiswa, ketika perkuliahan hari pertama, kalau dosennya tidak memberikan kontrak kuliah dan RPS, ya, tolong diminta. Itu adalah hak kalian. Karena mohon maaf, saya takut materinya A yang diberikan ke mahasiswa B, maka tidak akan mencapai capaian pembelajarannya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tolong untuk semuanya, ketika awal kuliah, pertama ya, hari pertama kuliah, tagih kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu termasuk nanti nilainya itu proporsinya berapa. Misalkan nilai saya jelek, saya proses protesnya gimana? Ada nggak remedinya? Nah, itu harus dikontrak di awal. Seperti itu. Ya, dosennya itu ngasih nilainya gimana? Gitu ya. Kalau saya terlambat masuk gimana? Boleh nggak saya masuk dan lain-lain. Itu hal-hal penting yang harus haknya mahasiswa tahu. Seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa Bu Nining sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke Mbak Moderator gitu ya. Mungkin nanti kalau tanya Mbak Moderator dicatat ya. Nanti Bu Nining dikasih satu pertanyaannya, nanti langsung Bu Nining jawab. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Dewi Masiro. Terima kasih untuk Bu Nining. Mohon maaf ya, di sini soalnya sinyalnya jelek, nggak bisa on cam. Kalau on cam nanti suaranya nggak terdengar dengan jelas. Mungkin di sini saya menawarkan untuk itu mereka kasih ke dosen walinya, katanya boleh mengambil demografi mata kuliah wajib lebih dari SKS yang ditentukan Bu Nining, boleh. Tapi saya konsultasi sama beberapa teman-teman ke dosen wali kami, itu katanya nggak boleh, Bu. Jadi harus sesuai batas SKS yang Bu Nining bilang dan sesuai sistemnya. Soalnya kalau kita ngambil demografi di semester lalu, itu kayak sistemnya otomatis mencatat kelebihan SKS gitu. Jadi kita nggak berani ngambil lebih dari SKS yang ditentukan. Itu kalau menurut Bu Nining, kita harusnya gimana, Bu? Langsung saya jawab ya Mbak Dewi ya, daripada lupa. Oke.
untuk kasus 2020 gitu ya, karena 2020 kemarin itu ada yang namanya transisi kurikulum gitu ya. Jadi besok Bu Nining juga akan menyampaikan ke dosen-dosen seperti apa yang saya sampaikan malam ini. Sehingga misalkan 2020 itu kan harus mengambil mata kuliah pilihan ya di prodi lain. Nah, mata kuliah pilihan MBKM itu akan diakui jika minimal SKS yang diambil adalah 20 SKS. Sehingga memang wajib 20 SKS itu adalah mata kuliah pertukaran yang diambil di luar program studi. Karena kalau misalkan cuma 15, belum termasuk pencapaian IKU-nya MBK. Sehingga teman-teman nanti boleh kalau SKS, bentar, maaf. Maaf, agak aneh ya. Nah, jadi teman-teman boleh mengambil untuk lebihan SKS-nya. Misalkan Mbak Zara IP-nya pasti di atas 3, berarti kan boleh ngambil 24. Berarti 4 SKS lebihnya Mbak Zahra bisa ngambil demografi atau ilmu usaha tani. Seperti itu. Kayaknya kalau demografi itu semester 1 ya? Iya, Bu. Kalau Iya, Bu. ilmu usaha tani semester 2 ini ada, nanti saya yang ngajar. Ya, untuk Mbak Zahra, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh, jadi kita mendahulukan yang mata kuliah EBKM dulu, baru lebihannya mata kuliah wajib gitu, Bu ya? Sama Ya, kalau pilihan. karena itu untuk pencapaian. Kan mungkin mata kuliah wajibnya yang belum berapa. Untuk ini kan mungkin ilmu usaha tani ya? Iya, Bu. Sama demografi. Demografi itu di semester Ganjil. ganjil, kan nggak bisa diambil sekarang. Meskipun SKS-nya lebih, nggak ada demografi yang ditawarkan seperti itu. Iya, Bu. Soalnya kemarin kita tuh sempat konsultasi soal demografi yang mata kuliah semester ganjil, tapi ternyata untuk kita konsultasinya itu hasil konsultasi, hasil jawaban dari dosen itu beda-beda gitu loh, Bu. Jadi ada yang katanya, oh itu sesuai yang dibilang KPS saja SKS-nya maksimal, jadi kita nggak bisa ngambil soalnya kelebihan SKS. Terus ada juga dosen yang bilang, nggak apa-apa ambil aja demografi, soalnya kan belum diambil. Jadi kayak berbeda-beda, akhirnya kita bingung gitu Bu, harus gimana gitu. Ya itu mungkin ya, kemarin pas bulan sosialisasi DPS, juga tidak didengarkan gitu ya sama beliau-beliau mungkin atau nggak hadir ya. Jadi gini aja, angkatan 2020 kan masih semester 6, masih ada semester 7. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan runtutan kuliahnya itu runtut ya, maksudnya nggak pernah dapat E dan lain-lain, pasti di semester 7 besok teman-teman sudah bisa PKL KKN gitu ya. Nah itu nanti bisa mengambil, jadi maksudnya mata kuliah wajibnya kan sudah habis ya Mbak Zahra ya, sudah habis. Nanti di semester 7 bisa PKL, KKN, ditambah 1 mata kuliah mungkin demografi, atau mungkin bahkan bisa langsung skripsi. Boleh kalau sudah bisa. Seperti itu. Baik, Bu. Bagaimana penanya? Apakah sudah pas atau masih ada yang ditanyakan? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Mungkin mohon maaf ya tadi itu keluar masuk karena masalah jaringan. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sesi pertama dari teman-teman. Silahkan. Iya, kepada Hana, silakan karena dia udah resen, silakan langsung bertanya. Buat waktu dan kesempatannya, saya mau bertanya Bu dan teman-teman. Ini semester kemarin kan yang centang KRS itu kan dari KPS. Apakah semester 2 ini, saya angkatan 2022 Bu. Nah, semester 1 kemarin itu yang centang KRS itu dari KPS. Apakah semester 2 ini yang centang juga kami sendiri atau dari KPS juga Bu? Terima kasih. Terima kasih. Untuk 2022 yang centang KPS sudah mahasiswa masing-masing ya, sudah belajar bagaimana memanage mata kuliah yang diambil. Kalau semester 1 kemarin kan masih pemanasan ya, jadi masih dibantu oleh PS. Kalau yang ini berdasarkan yang tadi yang sudah Bu Nining share tadi, misalkan
Oh, kemarin itu kan memang kalau mata kuliah MKDU itu kan kita rebutan ya dengan seluruh prodi, sehingga oh Bu Ninin di kurikulum itu loh semester 1 bahasa Indonesia. Kok saya diambilkan bahasa Inggris misalkan seperti itu. Itu nggak apa-apa karena ini kan MKDU. MKDU itu mata kuliah dasar umum gitu ya. Yang semuanya wajib ngambil. Nah, memang daripada bingung kemarin yang nggak ada bahasa Indonesia, saya ambilkan bahasa Inggris. Berarti yang semester ini bahasa Inggrisnya nggak usah diambil, teman-teman ngambil bahasa Indonesia, dituker gitu ya. Jadi sudah harus mulai belajar bagaimana meng-KRS-kan dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana untuk Hana? Apakah ada feedback balik atau sudah pas? Siap, sudah pas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin untuk sesi pertama tinggal satu penanya. Silakan untuk teman-teman. Ya, silakan kepada Andy karena udah raise hand. Silakan langsung bertanya. Oke, baik. Selamat malam, Bu. Di sini saya mau bertanya mengenai itu, Bu. Yang kemarin kan kami itu, Bu, yang ilmu usaha tani mendapat nilai D+, Bu. Gimana kalau misalnya kalau kami mengulang, jika nilainya sama, apakah ada itu, Bu? Solusinya seperti itu, Bu. Oke. Kan Bu Ninin tidak tahu ya, dasarnya dosen ngasih teman-teman C plus, itu apa-apa sih ada alasannya. Entah nggak masuk, entah apa, seperti itu. Itu alasannya dosen. Tapi KPS itu kan nggak punya hak ya untuk memprotes. Bu, kenapa dia dapat C? Enggak. Karena wewenang nilai itu semuanya di dosen pengampu. Seperti itu. Nah, untuk semester ini dosen pengampunya kebetulan, kalau kemarin siapa ya? Pak Zainal ya? Iya, Bu. Pak Zainal sama Bu Asnah ya? Iya, Iya, Bu. Oke, lah untuk mengatasi itu semester ini pengampunya saya. Saya sama Pak Zainal. Gitu ya. Ya, semoga nanti ketika saya yang jadi, saya pengen tahu ketika saya nanti dosen pengampunya teman-teman nilainya jatuhnya di mana. Kalau memang nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjain, nilainya jelek, ya berarti nggak bisa protes. Misalkan seperti itu. Itu ya. Bagaimana untuk Andy? Apakah sudah jelas? Siap, jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk mungkin ini sesi kedua juga sama 3 penanya. Mungkin dari teman-teman bisa bertanya sesuai dengan keperluannya masing-masing ya. Jangan bertanya sudah dijelaskan. Mungkin seperti itu. Silahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau enggak ada ya alhamdulillah gitu ya Mbak Dewi ya. Iya Bu, benar. Mungkin dari Baik, teman-teman Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silahkan sebutkan nama dan angkatannya ya, jangan lupa. Silahkan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Malo, angkatan 2019. Ini apa, saya mau bertanya, Bu, mengenai SKS. Untuk SKS minimal jumlah SKS untuk menempuh skripsi berapa, Bu? Terima kasih. Oke. Jumlah minimum SKS untuk menempuh skripsi itu kalau menurut aturan akademik adalah 130 SKS. Gitu ya. Jadi teman-teman minimal kan kalau menurut itu ya 90 tambah 20 130 SKS. Kalau
sudah bisa menempuh skripsi seperti itu. Coba dihitung lagi ya. Tapi kalau Bu Ninin patokannya gini, udah KKN, PKL, selesai ya sudah. Gitu ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang KKN, PKL skripsinya jadi satu di dalam satu semester. Seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Karena syarat untuk ujian skripsi itu adalah sudah menempuh seluruh mata kuliah wajib. Kan logikanya gini, misalkan 100 berapa sih? Kan lulus itu 146 gitu ya, 146. Skripsi itu 6 SKS. Berarti kan mata kuliah di luar skripsi itu harus 140 SKS seperti itu. Sehingga dengan 130 SKS diharapkan semester itu ada 10 SKS mata kuliah, entah KKN, PKL, dan mata kuliah pilihan ditambah skripsi. Mungkin itu yang bisa Bu Ninin informasikan. Gimana untuk penanya? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan pengisian KRS, pengambilan mata kuliah, dan bagaimana mekanismenya? Ya, sekali lagi ya, saya ingatkan, tolong dosen wali itu bukan tukang validasi, gitu ya. Karena apa? Karena sudah mulai 2017 ya, saya jadi KPS, mesti kalau sudah mau lulus, waduh, wis, ada yang E-nya ketahuan masih ada 2, ada yang SKS-nya kurang 1, gitu ya. Ada yang ternyata D plus-nya, ingat ya, D dan D plus itu adalah minimal 2 mata kuliah. Jika lebih dari 2, teman-teman harus mengulang. Nah, oleh karena itu, tolong ini gini, karena di bulan 6 ya, di akhir semester genap, itu akan ada semester antara namanya. Mohon maaf, semester antara itu bukan menjual nilai, bukan. Itu legal, jadi ada pelaporannya. Itu nanti bisa untuk mata kuliah yang mengulang-mengulang itu. Tapi harganya memang agak mahal ya. Harganya, saya lupa ya. Kalau kemarin tuh nggak salah, kalau pesertanya 1 sampai 2 orang, bayarnya 1 juta per orangnya. Kalau mahasiswa yang ngambil itu lebih dari 3 orang, itu 400.000. Seperti itu. Jadi tolong, mumpung sekarang ya, ini kan semester genap. Nanti setelah membeli kartu konsultasi yang dibuat oleh HMJ, tolong ditulis di situ nilainya apa, gitu kan? Nilai dari KHS itu kalian pindah ke kartu monitoring, di situ akan tahu mana yang nilainya D, mana yang nilainya D+, mana yang nilainya E, dan mana yang belum teman-teman ambil. Akan kelihatan. Sehingga misalkan teman-teman punya uang, teman-teman masih punya waktu untuk mengulangnya di semester antara. Semester antara itu mata kuliah ganjil genap akan tetap dilakukan. Misalkan kayak tadi demografi. Bu, saya mau kuliah demografi, tapi saya nggak mau nunggu semester ganjil nanti kelamaan. Ya enggak apa-apa. Ya. Semester antara itu untuk mengulang dan mata kuliah baru pun boleh, yang belum pernah diambil pun boleh di semester antara seperti itu. Kalau teman-teman ingin menghemat waktu loh ya, ingin menghemat waktu, misalkan saya nggak sabar ikut kuliah di semester ganjil karena kuliahnya harus 6 bulan gitu kan, 6 bulan baru nilainya keluar. Kalau semester antara itu biasanya 2 bulan saja. Ya, proses kuliahnya selama 2 bulan. Ngebut waktu liburan tuh ngebut kuliah, nilainya akan segera keluar dalam waktu 2 bulan. Kalau semester reguler kan 6 bulan nilai itu baru keluar. Kalau semester antara itu 2 bulan nilainya sudah keluar. Karena kuliahnya bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tergantung dosen pengampu masing-masing.
Mungkin ada lagi yang nanya, dibatasi sampai jam berapa ini Mbak Dewi? Bagaimana teman-teman? Ya, Ada lagi yang mau nanya? Saya, Bu. Lupa Iya, tadi mau silakan. tanya lagi, Bu. Ini soal KKN sama PKL, Bu. Jadi misalnya di semester depan itu ada program KKN sama PKL, itu untuk pemilihan tempatnya dari kampus sendiri atau kita milih sendiri, Bu? Terus untuk biayanya itu gimana, Bu? Oke. Untuk KKN sama PKL gitu ya. Karena mungkin kemarin Mbak Zara, maaf ya belum diinformasikan untuk yang KKN kemarin saya menghimpun itu belum jadi gitu ya, karena belum mendapat pendanaan gitu ya. Kemudian ada beberapa yang memang menawarkan, tapi kayaknya belum bisa gitu ya. Sehingga untuk program PKL dan KKN, itu kalau KKN reguler, itu bayarnya berapa ya? 325 nggak salah ya. Kalau KKN reguler itu 325, tempatnya ditentukan oleh universitas seperti biasa, kayak Pujon, Ngantang, Wagir, seperti itu. Terus PKL-nya itu mencari tempat sendiri PKL-nya. Pembayarannya biasanya dilakukan sebelum melakukan ujian PKL. Kalau nggak salah 150.000. Ya, karena kan PKL, KKN, semuanya itu masuknya ke rekening yayasan, ke rekening universitas, gitu ya. Sehingga nanti mungkin informasi besarannya teman-teman bisa lihat di akademik ya. Kalau belum berubah, PKL itu 150.000, KKN itu 325.000. Mungkin itu. Untuk jangka waktunya, Bu? Jangka waktunya 1 bulan. KKN-nya juga 1 bulan, Bu? KKN-nya 1 bulan karena tidak dikonversi ke banyak mata kuliah gitu ya. Beda sama KKNT atau magang MBKM. Kalau magang MBKM itu 4 bulan, tapi kan dikonversi 20 SKS. Kalau ini ya 1 bulan ya 1 SKS, PKL 1 SKS. PKL 3 SKS, di lapang 3 bulan. Di lapang 1 bulan. KKN di lapang 1 bulan, itu pun juga hanya diakui 3 SKS. Itu aja. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya. Kalau memang dirasa tidak ada, mungkin bisa diakhiri, Bu Ninin, untuk closing statement, Bu. Oke. Dari saya itu tadi mohon garis bawahnya adalah dosen bukan tukang validasi gitu ya. Jadi teman-teman saya paksa untuk konsultasi, jangan sampai di akhir mau lulus nanti Bu Ninin yang disuruh tanggung jawab. Biasanya kayak gitu ya, angkatan-angkatan tua itu KPS-nya dikejar-kejar ya. Tetap semangat buat teman-teman, buka semangat baru gitu ya untuk semester genap ini gitu ya. Ini adalah semester kedua setelah kita COVID gitu ya. Jadi teman-teman harus rajin gitu ya. Karena kalau COVID itu kan teman-teman cuma ketemunya nge-Zoom ya. Nah, sekarang ketemunya langsung, harus tetap semangat. Dan jangan lupa selalu koordinasi gitu ya antar teman. Di sini ada kakak-kakak tingkat yang siap membantu adik-adiknya yang belum paham. Mungkin itu Mbak Dewi dari saya. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu Ninin. Dan mohon maaf apabila ada kendala tadi terkait dengan sinyal dan lain sebagainya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya menginformasikan kembali kepada semua angkatan yang join pada malam hari ini, bahwasanya jangan lupa untuk bayar iuran ya, terkait dengan yang sudah di-share pamfletnya oleh HMJ. Seperti itu. Mungkin bisa dilakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa on cam kamera. Mungkin dari teman-teman HMJ silakan untuk mengambil gambarnya ya.
bagaimana untuk Bayu? Udah diambil kah? Oke, udah.